Selamat malam. Bantah tudingan ijazah palsu, Hakim MK Arsul Sani pamerkan ijazah dan foto wisudanya. Dengan menunjukkan dokumen ijazahnya, apakah polemik dugaan ijazah palsu Hakim MK ini dapat selesai? Kami hadirkan ulasannya nanti bersama ulasan lainnya soal koalisi masyarakat sipil yang mendesak pembahasan revisi Undang-Undang KUHAP yang dihentikan. Koalisi sipil sebut RKUHAP membuat ketentuan yang lebih buruk dari aturan yang saat ini berlaku. Lalu apa saja ketentuan di rancangan KUHAP tersebut? Dua isu ini akan jadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara Hakim Mahkamah Konstitusi MK Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. Ijazah Arsul Sani dipermasalahkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK. Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan ijazahnya ke hadapan wartawan. Arsul Sani menjelaskan program doktoral ditempuhnya selama 11 tahun karena kesibukan menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI kala itu. Arsul bilang di tahun 2011 ia memulai program doktoral di Glasgow Caledonia University, Inggris. Karena kesibukannya, ia kemudian memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang diperoleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di tahun 2020. Dan beliau itu bukan apa, skemanya adalah program transfer doktoral, ya. Maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang dalam proses pemeriksaan. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bukan ada tidaknya tindak pidana. Jumat kemarin, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi AMPK melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. AMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. Salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2023. Pada 13 November, ijazah Dr. Arsul Sani dipermasalahkan Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan AMPK. Selain mendesak Arsul Sani mundur sebagai Hakim MK, massa juga meminta polisi mengusut dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut. Sudah cukup baik, wanita mengundurkan diri dalam tuntutan kami mundur dalam 2 kali 24 jam harus mundur. Jika tidak mundur,
kami akan turun dengan massa yang lebih besar lagi. Saudara, sidang sengketa perkara ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat atau KIP kembali digelar. Roy Suryo yang hadir di persidangan soroti arsip pencalonan Jokowi di KPU Surakarta. Roy menyoroti persidangan yang membahas soal pengelolaan dan transparansi informasi publik di UGM dan KPU Surakarta. Roy mengklaim UGM dan KPU tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam sidang sengketa dokumen ijazah Jokowi. Roy mengaku kehadirannya di sidang sengketa perkara ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat sebagai bagian dari masyarakat. Untuk KPU RI, KPU DKI. Saya sedikit tambahkan, alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi. Itu adalah kita semua, wakil dari masyarakat. Sementara relawan pendukung Jokowi Joman menilai adanya upaya sejumlah pihak di Komisi Informasi Pusat untuk memengaruhi masyarakat. Soal kasus ijazah Jokowi akan sia-sia. Menurut Joman, semua keputusan soal ijazah Jokowi akan ditentukan nanti di pengadilan. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi di mana di Komisi Informasi Publik ada sekelompok orang yang berusaha pula untuk mencoba bagaimana mempengaruhi rakyat untuk bisa mengikuti pola pikir mereka. Kita sebaiknya menunggu saja bagaimana perkembangan itu yang dijanjikan oleh pasukan teroris ini untuk melengkapi dengan saksi-saksi ahli mereka. Kalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka itu, saya katakan upaya yang sia-sia saja. Biar bagaimanapun semua keputusan itu nanti akan dilaksanakan di pengadilan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menggelar aksi di Gerbang Pancasila DPR RI Jakarta Pusat. Selain berunjuk rasa, koalisi juga melaporkan belasan anggota Komisi 3 DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Belasan anggota Dewan dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil ke MKD karena dinilai telah mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, proses penyusunan revisi Undang-Undang KUHAP syarat pelanggaran hukum, terutama terkait transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik yang bermakna. Mereka menuntut kepada pimpinan DPR untuk menahan sementara proses pembahasan KUHAP hingga laporan dugaan pelanggaran etik di MKD rampung. Laporan atau pengaduan ini kami tempuh karena dalam proses panjang pembahasan KUHAP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna. Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum. Padahal ada rapat panja yang di dalamnya kami menilai dan berbagai anggota koalisi menilai ada pencatutan yang dilakukan oleh pimpinan panja dari unsur DPR RI khususnya, termasuk juga pemerintah, yang mengklaim bahwa draft yang ada itu telah menyerap aspirasi atau masukan publik. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil telah mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU KUHAP. Koalisi menilai proses legislasi tidak transparan dan minim partisipasi publik. Secara substansi, draft RUU dinilai memuat ketentuan yang lebih buruk dari aturan yang berlaku, termasuk potensi pengabaian hak tersangka, lemahnya jaminan bantuan hukum, serta ketidakjelasan perlindungan bagi kelompok rentan. Koalisi juga menilai RUU ini memberikan perluasan kewenangan upaya paksa kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Masuk pembatasan waktu, syarat penetapan dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan. Terlebih lagi juga soal upaya paksa ya, yang kemudian bisa dilakukan tanpa kontrol
dan juga tanpa pembatasan sehingga rentan sekali penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, dan ini rentan sekali pelanggaran hak asasi manusia, baik itu melalui penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, ya, penetapan tersangka, bahkan dalam KUHP ini akan ditambah lagi kewenangan kepolisian itu soal penyadapan dan juga pemblokiran. Kita tahu tuntutan reformasi Polri itu kencang disuarakan publik, dorongan agar kepolisian ini diawasi secara sungguh-sungguh oleh publik, ya, oleh lembaga pengawas, itu harus kemudian dilakukan, tetapi yang terjadi di dalam KUHP justru menambah kewenangan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, dan ini justru menjadi pertanyaan besar bagi bagi para pembentuk undang-undang. Informasi dari 27 orang dilaporkan hilang dalam peristiwa longsor di Desa Sitikung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim SAR terus melakukan operasi penyelamatan di lokasi terdampak. Pusat Pengendalian Operasi BNPB memperkirakan ada 27 warga yang hilang karena tertimbun longsor. Sementara 2 orang meninggal dunia, 34 orang dievakuasi dari kawasan hutan di sekitar longsoran. Longsor menyebabkan 30 unit rumah warga rusak berat dan lahan persawahan juga perkebunan rusak. Dugaan sementara longsor terjadi karena derasnya hujan dan kondisi tanah labil sehingga longsoran tebing menimpa area persawahan dan perkebunan. Diputar kepalanya dulu yang masuk, putar dulu, putar. Korban meninggal dunia yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian ada 2 orang korban luka-luka yang saat ini dirujuk dan dirawat di RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Kami masih melakukan cross-check data di lapangan karena masih ada dilaporkan 27 jiwa yang belum bisa dihubungi. Mengetahui bagaimana penanganan longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Harsono. Harsono, sampai dengan sore ini berapa total jumlah korban yang ditemukan? Baik, selamat sore Audi dan saudara, dapat saya laporkan dari Pos Komando Bencana Tanah Longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari tim Basarnas, hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia masih tercatat sebanyak 2 korban. Sementara 27 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Mengingat Audi, kondisi di lapangan atau saat ini kita memantau cuaca cukup mendung dan disertai dengan gerimis, sehingga pencarian pada petang hari ini sudah dihentikan. Untuk sementara para korban lainnya yang saya dapatkan ada sejumlah korban luka sampai saat ini masih dalam perawatan di puskesmas dan rumah sakit. Selain itu juga Audi, ratusan warga hingga saat ini masih berada di tempat-tempat pengungsian. Kami belum bisa mendata secara detail. Petugas juga ketika dikonfirmasi ada berapa jumlah sebenarnya para pengungsi atau rumah yang rusak, belum bisa menjelaskan secara detail karena tim SAR gabungan masih terus melakukan pendataan. Sementara itu juga Audi, beberapa pejabat provinsi seperti Kapolda, Pangdam, dan Gubernur hari ini juga sedang berada di lokasi longsor. Audi. Iya, Harsono, kalau kita lihat dari video drone begitu ya, sangat besar sekali dampak dari longsor di Banjarnegara ini. Kalau dari total tadi 2 meninggal, 27 hilang, artinya ada 29 korban. Apakah ada kemungkinan korban-korban lainnya ini bertambah? Untuk data sementara yang diterima oleh tim SAR gabungan itu masih ada pihak-pihak keluarga yang melaporkan yang di total jika diakumulasi sebanyak 27 orang terdata
Nah, pihak keluarga tadi juga ada yang berdatangan untuk mencari informasi terkait hilangnya keluarga mereka yang diduga masih tertimbun di material tanah longsor tersebut. Audi. Iya, posko terus dibuka dan laporannya juga terus dibuka agar keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat langsung melapor ke posko pengaduan. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Harsono. Saudara, sementara itu hari kelima pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban dalam kondisi meninggal. Korban yang ditemukan meninggal yakni Nina Nur Fauziah, Wafik Nur Aini Zahra, dan Cahyanto. Ketiga korban ditemukan di area pencarian worksite A2 dengan ditemukannya 3 korban. Total korban tanah longsor Cilacap yang ditemukan meninggal berjumlah 16 orang. Hingga kini tim SAR gabungan masih mencari 7 korban yang masih dinyatakan hilang. Pukul 08.57, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi atas nama Nina Nur Fauziah, 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya pada pukul 9.37, tim SAR gabungan juga telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban atas nama Wafik Nur Aini Zahra, 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 9.50, tim SAR gabungan juga telah mengevakuasi korban atas nama Cahyanto, 57 tahun, ketiganya ditemukan dalam box site A2. Informasi dari Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 200.000 lebih televisi smartboard untuk seluruh sekolah di Indonesia. Prabowo berharap melalui televisi smartboard ini, siswa punya akses mempelajari ilmu dan berbagai bahan pelajaran yang diperlukan. Interaktif flat panel atau smartboard dibagikan ke berbagai jenjang sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dan SMK. Peluncuran dilakukan di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembagian ini merupakan bagian program digitalisasi pembelajaran. Menurut Presiden, jumlah yang dibagikan sudah mencapai 75% dari target. Presiden berharap smartboard atau papan interaktif ini bisa membantu sekolah dan siswa mengakses secara digital berbagai bahan pelajaran yang dibutuhkan. Program ini sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Ya, kita tidak puas. Jangan cepat puas. Konten harus tambah. Dan kita harus berjiwa besar. Kita harus terbuka. Cari konten terbaik dari manapun di dunia. Belajar dari siapapun. Nanti saya minta Dikdasmen bikin tim mengkaji dan membuat penyesuaian bahan-bahan konten animasi dari manapun, disesuaikan supaya bisa diterima oleh anak-anak kita di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan agar kekayaan negara harus bisa dikelola dengan baik di Indonesia agar tujuan utama bernegara tercapai, yakni membuat semua rakyat makmur dan tidak ada lagi orang kelaparan di Indonesia. Di Republik Indonesia yang merdeka di abad ke-21, tidak boleh ada orang yang lapar di negara ini. Saya dari waktu usia muda, saya telah bersumpah jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit. Anak-anak yang sekolah tidak makan. Berita lain, merespons kasus meninggalnya siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga terjadi karena bullying, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti akan membentuk tim di sejumlah sekolah.
Seorang siswa diduga meninggal setelah menerima kekerasan atau bullying dari temannya sesama siswa SMP di Tangerang Selatan. Atas kasus tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti bakal membentuk tim pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Tim akan melibatkan berbagai lapisan, mulai dari orang tua, murid, dan masyarakat. Diharapkan berbagai kekerasan yang terjadi tidak terulang lagi. Saudara, duka akibat bencana tanah longsor di Cilacap, 16 meninggal, 7 masih dalam pencarian. Kami hadirkan ulasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Lari mak, tapi waktu ngomong lari itu tanah udah jatuh dari rumah atas rumah. Imbun saya segini. Udah ada, udah rentang. Mudah-mudahan Bapak ketemu. Di kanan kiri udah mendung, rintik-rintik hujan, segera menjauh dari lereng dan sungai yang rawan banjir bandang, rawan longsor. Keheningan malam di Desa Cibenying mendadak pecah Kamis kemarin. Suara gemuruh menggema, dibarengi kiriman tanah yang melesat cepat bak anak panah. Seketika mengubur belasan rumah hanya dalam hitungan menit. Suasana damai berubah ladang puing dan duka. Ada yang mampu menyelamatkan diri, namun ada pula yang tenggelam ditelan bencana alam. Daryana adalah satu di antara puluhan warga yang lolos dari sergapan maut. Longsor datang tatkala ia baru saja tiba di rumah. Menyadari bencana datang, ia bereaksi cepat meminta istri dan anaknya segera keluar rumah. Namun, teriakan Daryana tak mampu menyelamatkan keluarganya. Ya di rumah, di depan rumah malah justru habis pulang itu tahlilan. Baru datang langsung nyimpen payung, naruh payung. Terus kedengaran suara gemuruh, saya nengok, udah kelihatan kabut putih sama karena kelihatan saking cepatnya saya manggil istri saya di rumah, mak keluar. Istri saya keluar di depan pintu. Udah itu lari mak, tapi waktu ngomong lari itu tanah udah jatuh dari rumah atas rumah. Imbun saya segini, ya terus imbun saya segini terus. Dilalah yang tanah yang nimbun saya itu kedorong dari samping rumah, jadi ikut jalan saya juga kan ke bawah begini terus. Kalau nggak begini saya langsung kata keluarga gimana? Keluarga ya alhamdulillah udah beristirahat. Oh ketemu juga? Anak sama berapa? Istri sama anak. Istri sama anak. Duka yang sama juga dirasakan Tari, warga lanjut usia yang tinggal di Dusun Tarukahan, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Suaminya ikut terkubur longsor. Menurut Tari, suaminya seakan mendapat firasat meminta dirinya pergi dari rumah sehingga selamat dari longsor. Perempuan 75 tahun ini diminta pergi menengok anak yang tinggal di Brebes. Permintaan ini tidak langsung disetujui. Tetapi suaminya seakan memaksa untuk pergi. Malam Kamis Bapak nganterin ke Jamajenang, tina angkot ke ibu terus karena mobil. Bapak pulang ke sana ke rumah. Udah ada, udah rentang. Kan seperti Bapak ngomongnya begini ke saya. Sudah nama saya nama lanjut ke dia, cek Bapak. Bapak tidur di rumah tuh sendirian. Mudah-mudahan Bapak ketemunya. Sementara Dede Eko Purnomo hanya bisa menatap pasrah kampung halamannya kini telah rata dengan tanah. Tak hanya kehilangan rumah, bencana juga merenggut istri dan 2 anak Dede. Ia tak mampu menyelamatkan keluarganya karena berada di perantauan. Demi mencari keluarganya,
Dede ikut memantau proses pencarian dari dekat. Kerja di Jakarta, itu malam tuh dikabarin sama saudara istri, katanya rumah udah tertimpa di jam 8, gitu. Sedangkan saya jam 8:10 itu masih WA-an, masih komunikasi. Tertimpa itu sekitar 8 meter. Kedalamannya? Kedalamannya, jadi nggak kelihatan, dan puing-puing pun sudah di kejauhan 60 meteran. Di tengah suasana duka, pemerintah menjamin akan memberikan santunan pada ahli waris korban meninggal dunia dan juga korban luka. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo memastikan korban longsor yang dirawat di rumah sakit ditangani dengan baik. Kemensos ya memberikan dukungan terhadap ahli waris luka, ya kita bantu masing-masing 5 juta, termasuk kemudian kita juga mendirikan dapur umum, ya memberikan bantuan sembako, bantuan logistik gitu loh. Tim SAR kini berkejaran dengan waktu. Ratusan tenaga, puluhan alat berat, bahkan anjing pelacak dikerahkan mencari korban yang hilang. Golden period 6 kali 24 jam jadi tengah tim gabungan memberi pastian bagi keluarga yang berduka. Golden periodnya memang 6 kali 24 jam ya, tapi karena di satu lokasi kita berharap tidak sampai 6 kali 24 jam ini bisa diketemukan semua. Sebetulnya sudah ada beberapa juga yang ditemukan tapi kami belum rilis ya, nanti secara bertahap kita akan sampaikan. Dan masyarakat sudah kita himbau untuk sementara diungsikan yang di titik-titik rawan supaya meninggalkan rumahnya masing-masing, jangan sampai ada longsor susulan yang mengakibatkan korban tambahan. Selain tumpukan tanah tebal, pencarian korban terkendala cuaca ekstrim. Tak cuma menghambat, cuaca ekstrim juga berpotensi memicu longsor susulan. Menurut ahli geologi Universitas Gadjah Mada, Dwi Korita Karnawati, retakan tanah berbentuk tapal kuda min 110 meter, lebar 80 meter, dan mengalami aliran hingga 600 meter lebih. Jika hujan mengguyur, diimbau menjauh dari lereng dan sungai. Radius aman bahaya banjir bandang dan longsor mencapai sekitar 2 km. Dan saat hujan, longsoran itu terjadi dengan 2 tipe luncuran, kemudian membentuk dinding, menjadi tipe aliran karena hujan yang sangat lebat sehingga air jenuh. Kemudian 2 hari berikutnya, ternyata sudah ada longsor susulan yang kecil di kanan kiri, sudah mendung, rintik-rintik hujan, segera menjauh dari lereng dan sungai yang rawan banjir bandang, rawan longsor. Cari tempat yang aman di daerah yang rendah dan datar, jauh dari kaki lereng. Longsor di Desa Cibenying sejatinya masih mengancam karena kondisi tanah yang cenderung labil. Dan sejak lama sudah dikategorikan sebagai wilayah rawan longsor. Karenanya, upaya relokasi perlu dikedepankan demi mencegah dampak yang lebih besar. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, lahan seluas 3,5 hektar sudah disiapkan untuk relokasi warga terdampak, serta anggaran 400 miliar rupiah untuk pembangunan rumah. Koordinasi dengan Pak Bupati sudah menyiapkan 3,5 hektar di daerah Majenang, Pak Bupati. Dan nanti untuk rumahnya kita siapkan 400 miliar kita geser agar masyarakat yang terdampak segera recovery, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan bagi masyarakat seputar, karena di atas itu masih ada retakan. Oleh karena itu tadi Pak Lurah, Pak Camat dibantu oleh Dan Ramil sama Kapolsek untuk kita himbau bagi mereka yang rentan sementara kita geser dulu sehingga agar tidak terulang lagi. Kita kan tidak tahu itu retakan di atas nanti geser apa enggak. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana daerah lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan minimarket bencana ya, tidak terulang daerah lain. Kan ada beberapa spot pengungsian ya yang kita harapkan nanti bagi yang berdampak untuk segera digeser ke sana dalam waktu cepat untuk segera terrealisasikan. Ya. Tragedi longsor seperti di Cilacap juga bisa mengancam wilayah lain di Indonesia. Di tengah cuaca ekstrim yang melanda, masyarakat perlu memahami resiko di lingkungan mereka, mengenali tanda atau gejala bahaya hingga merancang langkah respons cepat mungkin. Tim Liputan, Kompas TV.
Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bantah tudingan ijazah palsu. Hakim MK Arsul Sani pamerkan ijazah dan foto wisudanya. Kami akan kembali dengan ulasannya. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh, sakit kepala. Bodrek, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Sakit kepala berat, nyeri. Andalanku Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Cepat redakan sakit kepala, sakit gigi, demam, dan nyeri. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek dengan Smart Formula, kalahkan sakit kepala dan nyeri, terus menangkan harimu. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Saudara Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. Ijazah Arsul dipermasalahkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK. Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan ijazahnya di hadapan wartawan. Arsul Sani menjelaskan program doktoral ditempuh selama 11 tahun karena kesibukannya menjadi pengurus P3 dan anggota DPR kala itu. Arsul bilang ia memulai pada tahun 2011 untuk program doktoralnya di Glasgow Caledonia University, Inggris. Nah, karena kesibukannya, ia kemudian memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang diperoleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di tahun 2020. Skemanya adalah program transfer doktoral, ya. Maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu. Dan melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang dalam pemeriksaan. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bukan ada tidaknya tindak pidana. Jumat kemarin, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi AMPK melaporkan Arsul Sani ke Barreskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu.
HMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kasus kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi dari inisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu komisi pemberantasan korupsi yang ada di Polandia yang coba untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan legalitas kampus, di mana salah satu hakim berkuliah mendapatkan titel S3 di tahun 2023. Pertanyaannya, apakah Bareskrim perlu memproses laporan soal ijazah Hakim MK Arsul Sani? Bagaimana juga menyelesaikan persoalan ijazah ini? Serta apa dampaknya untuk Mahkamah Konstitusi? Kita bahas bersama mantan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Selamat malam, Pak Trimet. Selamat malam, Mbak. Dan ada juga pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah. Selamat malam, Pak Herdi. Selamat malam, Mbak Audrey. Iya, saya mau ke Bang Trimet dulu. Pak Trimet, jadi pada saat dulu kan Anda dan kawan-kawan termasuk yang melakukan uji fit and proper test ya kepada Pak Arsul Sani kala itu yang menjadi calon Hakim MK ya, betul ya Pak? Betul Mbak, jadi Komisi 3 periode yang lalu melakukan fit and proper 23 September tahun 2023. Nah pada saat itu memang 6 bulan sebelumnya rame ada wacana di Komisi 3. Ada 2 orang sesungguhnya yang berminat jadi Hakim Konstitusi melalui pintu DPR. Satu Pak Arsul Sani, kedua Pak Beni Kabur Harman. Tapi menjelang waktu-waktu terakhir yang menguat Arsul Sani dan Pak Arsul Sani mendaftar, kemudian kami lakukan fit and proper dan seluruh praksi, 9 praksi di Komisi 3 pada saat itu sepakat untuk memilih Pak Arsul Sani secara aklamasi menjadi Hakim Konstitusi. Itu Oke. Yang ketiga terkait dengan persyaratan segala macam, itu tidak bagian yang kami periksa karena apapun kami sudah lama tahu dan kami tahu juga Pak Arsul Sani ini sebagai pimpinan partai di P3 dan juga track record yang cukup baik. Kami lebih pada bagaimana Pak Arsul Sani ini bisa bekerja dengan baik di MK. Pak Trimet, jadi pada saat mau pintu yang dari DPR juga kinerjanya baik, Mbak. Oke, jadi pada saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK kala itu dicek juga nggak sih misalnya tadi soal legalitas dokumen, termasuk juga misalnya ijazah S1, S2 sampai gelar doktoral? Itu pertama di sekretariat. Pada saat mendaftarkan itu tentu Pak Arsul Sani sudah melengkapi termasuk soal pembayaran pajak, LHKPN, beliau sudah melengkapi itu dan memang pada saat awalnya, pada saat pendahuluannya sebelum pembuatan makalah itu dilakukan pengecekan di lintas praksi Mbak. Tidak semua anggota Komisi 3 terlibat, pimpinan Komisi 3 dan Kapoksi kalau di DPR yang melihat perwakilan dari praksi-praksi yang melihat kelengkapan persyaratannya dan tidak ada yang berkomentar soal persyaratan, lebih pada apa visi misi yang dikembangkan oleh Pak Arsul Sani di MK nantinya. Jadi pada saat itu adalah sebatas hanya memberikan ya salinan dokumen saja yang diperlukan. Iya, bukan. Pertama dia buat di sekretariat, kemudian tentu di salinan bahwa sesuai dengan riwayat pendidikan beliau tahun sekian di sini SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai dengan S3. Kan tempo hari belum rame isu soal ijazah seperti ini, Pak. Jadi baru-baru ini rame ya. Saya kaget juga pada saat membaca berita hari Jumat yang lalu, sehingga hari Sabtu saya WA Pak Arsul Sani bagaimana ceritanya. Dia bilang hari Senin dia akan melakukan konferensi pers, balik MK bekerja untuk menyelidikinya. Oke, saya ke Pak Herdi dulu kalau gitu. Pak Herdi, sebenarnya dari kasus dugaan untuk laporan ya, dugaan ijazah palsu dan juga penggunaannya kepada Hakim MK,
pertanyaannya mempengaruhi nggak sih kredibilitas dari Hakim MK ini? Atau Mahkamah Konstitusinya sendiri? Iya, dengan persoalan yang kemudian mencuat ke publik, saya kira ini berpengaruh besar terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi ya. Sesuatu yang sebenarnya pasca 2023 akhir kemarin merangkak-rangkak kembali dipulihkan, tetapi ternyata kemudian mendapatkan hal yang baru. Tapi sebelum lebih jauh saya komentari, saya mungkin sedikit mau men-stressing yang disampaikan oleh Pak Tri gitu ya. Inilah problemnya kalau kemudian kamar politik yang mengusulkan Hakim MK itu juga diisi oleh politisi. Kita nggak punya masa cooling off period gitu ya. Makanya ke depan sebenarnya penting untuk diatur masa cooling off period itu. Seorang politisi yang hendak maju menjadi Hakim MK yang harusnya ada masa cooling down atau cooling off period itu, misalnya 5 tahun dan lain sebagainya. Karena kalau dia memilih sesama politisi, bahkan sesama anggota DPR, ada semacam prinsip kehati-hatian yang dilupakan. Gitu. Ya udah, ini karena kawan sendiri. Atas dasar kenal, kemudian track recordnya sudah lama di DPR begitu. Yes, ini satu frekuensi representasi dari kepentingan politik DPR dan lain sebagainya, sehingga hal-hal semacam ini tanda petik terlupakan begitu ya. Kalau Pak Tri bilang bahwa urusan administrasi adalah urusan kesekretariatan, saya kira tidak juga. Kalau kemudian kita pahami bahwa proses seleksi Hakim MK itu yang masuk dari kamar DPR, saya kira persoalan syarat-syarat yang kemudian diatur di dalam undang-undang MK itu juga harusnya diverifikasi oleh teman-teman di Komisi ketiga itu. Jadi bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga hal-hal yang dipersyaratkan di dalam undang-undang MK. Itu satu. Yang kedua, saya kira begini, Mbak Audrey, kalau kemudian perkara ini mencuat ke publik, berdampak terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi, saya kira kita mesti mencari jalan keluar bagaimana agar, ya termasuk Pak Asrul sendiri kan akhirnya tersandra dengan perkara ini, harus ada kemudian upaya untuk memverifikasi apakah memang dugaan ijazah palsu itu benar atau tidak. Pertanyaannya kemudian siapa yang harus memverifikasi, siapa yang punya otoritas. Saya ambil contoh kasus begini, saya kira MK sudah harus jalan ya, karena kita paham betul di dalam ketentuan, terutama di dalam peraturan MK sendiri yang 1/2023 kan tidak harus berdasarkan laporan, tetapi juga bisa berdasarkan temuan. Yang kedua, kalau kemudian sudah ada yang melapor ke kepolisian, karena ini disebut sebagai pengguna ijazah palsu, saya kira ya kan pintu masuk teman-teman di kepolisian juga bisa melakukan proses cross-check terhadap universitas tempat di mana kemudian Pak Asrul mendapatkan jasa itu. Karena kalaupun Pak Asrul berbusa-busa mulut menerangkan bahwa ini loh jasa saya, ini loh foto wisuda saya, kan yang dibutuhkan bukan soal ijazah dan wisudanya, tetapi bagaimana ijazah itu diperoleh kan, apakah dengan cara-cara yang patut atau tidak. Berarti artinya kalau tadi siang Pak Arsul ini klarifikasi di gedung MK, memanggil wartawan, menyampaikan ini ijazahnya, salinan ijazahnya, ini foto-foto pada saat wisuda, ini belum tentu memastikan bahwa ijazah yang digunakan asli atau tidak gitu. Yes, itu tidak cukup. Apa yang diperlihatkan oleh Pak Asrul, foto ijazah, foto wisuda itu tidak cukup. Kan bukan persoalan foto ijazah dan wisudanya, tetapi bagaimana ijazah itu diperoleh kan, bagaimana wisuda itu diperoleh gitu. Nah, salah satu cara untuk mengetahui itu ya bagaimana proses pemeriksaan terhadap dari mana kemudian ijazah itu diperoleh Pak Asrul gitu. Kalau kemudian dengan Polandia, kalau kemarin seingat saya di bulan September itu kan ada proses mutual legal assistance antara Indonesia dengan Polandia kan. Jadi ada semacam perjanjian timbal balik untuk bantuan berkaitan dengan tindak pidana. Jadi bisa saja mutual legal assistance itu digunakan sebagai dasar Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Polandia untuk memeriksa apakah memang tempat universitas di mana tempat di mana Pak Asrul mendapatkan jasa itu, dan bahkan kan kalau disebut-sebut kita kembali lagi soal pada saat fit and proper test, Pak Trimat. Kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah tugas sekretariat untuk memeriksa, mengecek begitu ya keaslian atau dokumen-dokumen salinan ijazah yang dimiliki seorang calon hakim MK. Berarti artinya ini ada catatan juga yang seharusnya diperbaiki, jangan hanya tadi ketika dikatakan kemudian dekat sesama anggota DPR, jadi kemudian mengabaikan hal-hal yang seharusnya memang harus diperiksa dan dicek lagi. Kedua, perwakilan praksi lengkap baru kita jadwalkan fit and proper, itu yang kita lakukan. Yang kedua, menurut saya bisa paralel. MK kan tadi statementnya Pak Ketua sudah jelas akan melakukan proses, bahkan ini bukan sekedar soal pelanggaran hukum. Nah, silakan MK bekerja, kemudian Polri bekerja. Bahkan yang ketiga,
saya juga mengusulkan kawan-kawan Komisi 3 karena Pak Arsul Sani ini dari DPR, tentu bisa juga mengundang Pak Arsul Sani ini datang dan tentu Komisi 3 bertanggung jawab karena yang memilih Pak Arsul Sani menjadi hakim konstitusi. Bisa juga dilakukan pemanggilan kepada Pak Arsul Sani itu oleh Komisi 3. Jadi supaya semuanya jelas. Dan saya senang Pak Arsul Sani juga hari ini berinisiatif langsung melakukan konferensi pers, menunjukkan problem apa yang dikatakan oleh Pak Ardiansyah itu belum cukup. Iya, memang belum cukup. Ini terlalu dini kalau kita menganggap urusan ijazah Pak Arsul Sani ini sudah selesai. Biarkan ini berlanjut dan mudah-mudahan bisa secepatnya sehingga tidak melakukan proses delegitimasi terhadap MK itu sendiri. Kita berharap MK juga cepat bekerja. Apakah dalam proses ini Pak Arsul Sani boleh menangani perkara atau tidak? Itu juga harus diperjelas sebelum urusannya clear benar oleh MK. Seperti itu, Mbak. Oke, dengan adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan Pak Arsul Sani ini, pertanyaan berikutnya, apakah juga menjadi tanggung jawab dari anggota DPR yang kala itu melakukan fit and proper test kepada Pak Arsul Sani? Usai jeda ya Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Herdi, saya sebelum ke Pak Trimat, saya mau ke Pak Herdi dulu. Jadi menurut Anda sebaiknya meskipun ini baru tudingan ya, penggunaan ijazah palsu, apakah Pak Arsul Sani harus dinonaktifkan sementara waktu, artinya tidak menangani perkara-perkara? Ya, sebenarnya mekanisme itu disiapkan ya. Jadi kalau kemudian kita baca baik-baik di dalam Undang-Undang MK yang 7/2020, ada 3 skema pemberhentian di situ ya. Pemberhentian dikarenakan memang secara hormat, pemberhentian secara tidak hormat, ada istilah pemberhentian sementara. Apa maksud pemberhentian sementara di dalam Undang-Undang MK itu? Agar yang bersangkutan, misalnya salah satu hakim dianggap melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku, dianggap melakukan perbuatan tercela misalnya, ada 8 ya syarat-syarat di situ untuk diberhentikan secara tidak hormat, maka bisa saja diberhentikan sementara waktu. Secara teknis dihitung sejak diberhentikan 60 hari ya, dan bisa ditambah 30 hari sebagai perpanjangan. Pertanyaannya, apakah kemudian Pak Arsul sebaiknya diberhentikan sementara waktu? Saya kira untuk menjamin objektivitas proses pemeriksaan terhadap atau penyelidikan yang dilakukan oleh MK, saya kira itu menjadi opsi yang bisa saja dilakukan oleh MK. Supaya marwah MK-nya juga tidak terganggu gitu ya? Yes, kita masih ingat betul dulu ketika problem putusan 90 ya yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Saya kira waktu itu kan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan, agar kemudian dianggap bahwa MK bekerja secara independen, termasuk marwah MK secara kelembagaan. Saya kira itu menjadi opsi yang bisa saja dilakukan. Jadi pemberhentian sementara waktu sembari pertama Pak Arsul juga diberikan waktu untuk fokus di dalam menyelesaikan perkara ini. Yang kedua, itu juga bisa memberikan jaminan kepada publik bahwa proses pemeriksaan ini memang berjalan secara independen. Kalau gitu, apakah kemudian dengan kasus atau tudingan penggunaan ijazah palsu seorang hakim MK ini, Pak Trimet, apakah ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada anggota DPR yang kala itu melakukan? Ya, saya kira iya. Makanya saya sampaikan tadi bentuk dari pertanggungjawaban DPR dengan mengundang Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani dipanggil ke DPR untuk bisa juga menyampaikan, mempertanggungjawabkan apa yang dilaporkan. Ini saya kira bukan tudingan. Kalau sudah berani seseorang dari aliansi ini melaporkan ke Barreskrim, tentulah mereka ada bukti permulaan yang sangat cukup ya, sehingga berani melaporkan pejabat negara sekelas hakim konstitusi. Itu dilakukan. Kedua, MK saya kira segera memprosesnya dan segera memeriksa, kemudian menyampaikan pendapatnya. Apakah Pak Arsul Sani berhenti sementara, tidak boleh menangani perkara-perkara sebagaimana disebutkan Pak Ardiansyah tadi, atau apa keputusan dari MK supaya isu ini tidak bergulir. Tapi kan yang ketiga, isu ini kan bagus, Mbak. Isu ini udah langsung keluar, Pak Arsul Sani menyampaikan dan bahwa dia kuliah, kapan dia kuliahnya, meskipun 11 tahun ya. Kapan? Memang saya agak surprise. Pak Arsul Sani tadi saya sekilas mendengar beliau selesai 11. Ya, Pak Trimet. Oke, sambungannya nampaknya terputus, Pak Trimet.
Oke, saya kembali ke Pak Herdiansyah dulu kalau gitu sambil menunggu jaringan yang bagus dari Pak Trimet Panjaitan. Pak Herdiansyah. Oke, kita sambung kembali ke Pak Trimedia Panjaitan, tapi sambil menunggu saya mau bertanya hal yang sama. Ya, udah Mbak. Oke, gimana tuh tadi Pak Trimet? Jadi yang sorotan 11 tahun kuliah doktoral itu juga yang disoroti gitu? Iya, bagi saya pribadi sekaligus juga yang cukup mengenal Pak Asrul Sani itu harus lebih detail lagi diceritakan. Nggak semata-mata soal kesibukan di DPR, kesibukan di partai. Memang di DPR sendiri Pak Asrul Sani ini sepanjang pengetahuan saya selama kami mungkin 10 tahun di DPR, orang yang cukup tekun, serius dan juga tingkat kehadirannya di gedung DPR maupun kunker-kunker itu luar biasa. Dan Pak Asrul Sani seringkali menjadi tim hukum DPR dalam memberikan pandangan dan pendapat di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu lebih didetailkan lagi dan itu bisa detail. Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan, karena minggu ini Komisi 3 kelihatan sedang memulai proses fit and proper terhadap KY, dan itu juga bisa menjadi bahan masukan terhadap Komisi 3 kejadian Pak Asrul Sani ini, sehingga jangan ada juga anggota KY yang dipilih itu bermasalah ijazahnya setahun 2 tahun kemudian. Oke, tadi juga sebenarnya di dalam di Komisi 3 juga sudah disinggung oleh Pak Habibur Rahman sendiri soal itu penggunaan ijazah calon anggota atau hakim KY, Pak Trimet. Oh sudah tadi Mbak. Iya, ada singgung seperti itu. Dengan Pak Habibur Rahman ya. Oke, kembali lagi ke Pak Herdiansyah. Pak Herdiansyah, sebenarnya catatan kritikannya seperti apa sih kalau tadi kan dari Pak Trimet atau mungkin kawan-kawan di anggota DPR sudah mengenal lama seorang Arsul Sani, kemudian juga rajin mengenalnya, lalu kemudian apa catatannya supaya tidak mengabaikan hal-hal yang memang atau prosedur-prosedur yang harus memang dilalui selayaknya calon-calon hakim MK? Iya, berkenal cukup lama pendapat ya, karena bukan menjadi jaminan begitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, pertama saya kira kritikan yang penting adalah bahwa karena proses politik yang menentukan usulan Pak Asrul sebagai calon hakim MK ketika itu, jangan kemudian kita menggampangkan semua persoalan, termasuk ketiadaan prinsip kehati-hatian di dalam memeriksa dokumen persyaratan Pak Asrul Sani. Kan sebenarnya ini reasonable ya, misalnya apakah mungkin Pak Asrul Sani memilih universitas di Polandia yang tempatnya cukup jauh, meskipun tadi alasannya ini karena pandemi, kuliah online dan lain sebagainya, tapi saya kira itu tetap mencurigakan begitu ya. Apalagi tadi disebut terkonfirmasi bahwa Pak Asrul kalau menghitung sejak dari Inggris kemudian pindah ke Polandia itu kira-kira 11 tahun begitu ya. Itu saya kira mencurigakan, dan Pak Asrul sendiri berkuliah di tempat yang tidak lazim gitu. Belum lagi misalnya kenapa tidak lazimnya? Yang mana nih bagiannya? Bukan hal yang lazim dituju sebagai tempat berkuliah ya. Apa jaraknya, kredibilitasnya? Jarak kemudian tempat justru memilih di Polandia ya, hal yang tidak lazim dilakukan oleh teman-teman di DPR gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya kira penting untuk memastikan bahwa antara proses persyaratan, dokumen-dokumen persyaratan itu menjadi bagian juga yang harusnya ditanyakan dan diperiksa oleh teman-teman di DPR. Jadi jangan karena persoalan satu frekuensi seperti yang saya bilang di awal, berkawan lama, kemudian kita menafikan hal-hal semacam ini. Jadi ini saya kira penting untuk dipastikan kalau kita bicara soal proses seleksi ke depannya. Ini seperti kalau kemudian proses ini karena alasan ada tanggung jawab moral, makanya kemudian penting memanggil Pak Asrul, ya memang ini terkesan asap mendahului api ya, artinya seharusnya proses itu sudah dilakukan sejak awal. Bagaimana proses pemeriksaan sedetail mungkin dilakukan sejak awal, fit and proper dilakukan terhadap agar tidak ada cacat ya atau celah-celah ya begitu ya, Ferdi? Yes, itu yang menjadi penting menurut saya. Yang kedua, saya kira catatan pentingnya adalah berkaitan dengan MK secara kelembagaan. Kenapa tadi saya bilang ada opsi memberhentikan sementara waktu kepada Pak Asrul Sani, karena ini bicara soal kepercayaan lembaga, ada semacam public trust yang dipertaruhkan begitu. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga kan. Makanya penting proses
verifikasi terhadap dugaan pengguna ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Asro itu segera diverifikasi. Secara politik tadi usulan Pak Tri, ya Pak Asro Sani misalnya dipanggil ke DPR, kemudian ditanyakan kembali seperti apa prosesnya dan lain sebagainya. Tapi bagi saya sebenarnya kan yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa ada rangkaian kejadian di Polandia, di mana Komisi Anti Korupsi di Polandia, KPK-nya Polandia, kemudian menangkap beberapa orang yang berkaitan dengan pengelolaan universitas dengan dugaan membisniskan ijazah dari universitas yang dimaksud, yang kebetulan tempat Pak Asro Sani berkuliah di sana. Jadi rentetan peristiwa ini juga tidak bisa dipisahkan. Makanya saya bilang tadi bisa jadi misalnya karena ada laporan masuk di Kepolisian Republik Indonesia, maka apa yang saya sebut tadi dengan istilah mutual legal assistance itu, perjanjian timbal balik di dalam urusan tindak pidana itu bisa dilakukan dengan Kepolisian Polandia. Ya hitung-hitung test case lah hasil dari MLA itu ya, mutual legal assistance yang pernah dilakukan yang tidak jauh. Kalau Pak September kemarin. Kalau dari Pak Herdi sendiri artinya apakah harus tadi jalannya harus beriringan saja, misalnya yang diproses di soal tudingan itu di Barreskrim dengan yang di MK ini kan mengenai kode etik ya, apa itu harus berjalan bersamaan atau yang mana dulu harus dimulai dulu diselesaikan? Ya saya kira bisa bersamaan. Jadi teman-teman di MK memulai proses pemeriksaan, penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik itu, karena domainnya memang di MK adalah domain etik ya. Apakah misalnya Pak Asro dianggap melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim? Apakah misalnya dianggap melakukan perbuatan tercela ya? Karena perbuatan tercela itu kalau kita baca penjelasan di Undang-Undang MK adalah perbuatan yang berkaitan dengan pertaruhan martabat nama lembaga kan. Jadi bisa saja pintu masuk itu digunakan, proses pemeriksaannya bisa dilakukan secara bersamaan, MK jalan, tetapi proses konfirmasi apakah memang ada dugaan ijazah palsu yang digunakan di sana juga bisa dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan secara politik tadi Pak Tri bilang, ya Pak Asro bisa jadi dipanggil oleh DPR, meskipun ya harusnya itu ditempuh di awal proses seleksi di awal Pak Asro Sani terpilih ya, tapi nggak apa-apa. Proses politik tetap harus dilakukan oleh Komisi 3. Setidak-tidaknya bagian dari pertanggungjawaban moral tempat di mana kemudian Pak Asro Sani diusulkan sebagai Hakim MK ketika itu. Oke, kita lihat nanti apa keputusan dari MK dan termasuk juga MK. Terima kasih untuk pandangannya Pak Ardiansyah. Oke, boleh. Silakan. Pertama kali terjadi di DPR. Yang kami pilih apakah pimpinan KPK, kemudian Hakim Agung, sampai dengan Hakim Konstitusi dan yang lain-lain yang melalui pintu Komisi 3, peristiwa dipersoalkan ijazahnya. Jadi ini pelajaran dan catatan yang baik bagi Komisi 3 untuk lebih hati-hati. Saya setuju pendapat itu karena belum terjadi isu-isu soal ijazah-ijazah palsu ini. Ke depan soal ijazah memang harus menjadi concern yang tinggi bagi DPR sendiri, tidak hanya di Komisi 3 saya kira, tapi Komisi 1 sampai dengan 13 yang melakukan fit and proper. Seperti itu Mbak. Oke, sudah kita tangkap. Terima kasih. Terima kasih Pak Trimat kalau gitu. Saya kira bukan kali ini saja Pak Tri. Kemarin juga pengganti Pak Arief itu bahkan tidak ada proses seleksi secara terbuka gitu ya. Itu juga yang kita sayangkan. Jadi sebenarnya teman-teman bukan maksudnya soal ijazah Pak, soal ijazahnya. Berarti artinya itu Pak Heri juga setuju ya tadi ya kalau soal kedepannya sebenarnya harus lebih selektif lagi, bukan hanya sekedar ya secara formalitas, tapi itu betul-betul harus diteliti, diperiksa ya benar apa enggak ijazahnya gitu ya. Yes, betul. Jadi on the track harus berjalan dengan prinsip-prinsip. Kira-kira begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Hedi, terima kasih juga Pak Trimat, selamat malam Bapak-Bapak semua. Setelah ini kami kembalikan informasi dari PBB yang akan membahas pembentukan pasukan internasional untuk Gaza. Bagaimana Indonesia bisa ikut ambil peran, kita bahas usai jeda bersama rekan saya Radi Saputro. Saudara, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar voting terkait rancangan resolusi perdamaian Gaza versi Donald Trump. Salah satu isi resolusi yang dibahas adalah terkait pembentukan pasukan stabilitas internasional di Gaza. Pemungutan suara rancangan resolusi Gaza direncanakan hari ini. Rancangan yang dibahas adalah yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pihak Washington mengingatkan
kegagalan pengambilan keputusan dapat memicu lagi eskalasi pertempuran di Gaza. Salah satu isi resolusi ialah mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta polisi Palestina untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mendemilitarisasi Gaza. Resolusi juga membuka peluang pembentukan badan pemerintahan transisi di Gaza yang secara teoritis dipimpin Donald Trump. Sementara itu TNI Angkatan Laut menyebut telah mempersiapkan personel untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian ke jalur Gaza. Bahkan seleksi untuk personel yang bakal berangkat pun tengah dilakukan. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Erwin S. Aldedarma menyebut seleksi personel di Angkatan Laut untuk misi perdamaian sudah dilakukan dan hal itu merupakan respons dari wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan kirim 2.000 personel untuk bantu warga Gaza. Alutsista pun disiapkan, satuan yang disiapkan yakni Batalion Seni yang bertugas untuk pembangunan non-militer seperti infrastruktur serta mobilitas personel. Selain itu Batalion Kesehatan juga disiapkan untuk membantu misi kemanusiaan. Dan Wakasal bilang pengiriman pasukan ke jalur Gaza hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo. Tapi yang jelas untuk kekuatan dari Korps Marinir sendiri adalah batalion-batalion yang mungkin akan disiapkan, salah satu atau antara lain adalah Seni, kemudian Kesehatan, kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya juga kita akan selalu persiapkan nanti sesuai dengan perintah dan juga arahan dari pimpinan. Proses seleksi sudah berjalan, saat ini kita sudah mengumpulkan nama-nama, untuk selanjutnya nanti akan kita menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, apa saja yang harus kita siapkan, baru kita akan lebih detailkan lagi persiapan-persiapan selanjutnya. Saudara, PBB akan menggelar voting membahas resolusi perdamaian untuk Gaza. Kita akan bahas hal ini bersama pakar hubungan internasional Hikmayanto Juwana. Selamat malam Prof. Hik. Ya, selamat malam Mas Widi. Baik, Prof, sepenting apa sebenarnya voting yang akan membahas resolusi damai Gaza ini sih sebenarnya? Sebenarnya penting ya, karena memang ini akan menjadi mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan untuk hadirnya pasukan perdamaian dan kemudian juga tentang rencana 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump untuk menjadi bagian dari PBB dan penganggarannya mungkin juga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian harus saya katakan bahwa ada kemungkinan resolusi ini tidak akan terwujud. Kenapa? Karena yang saya dengar dari berbagai berita, Rusia dan Cina akan abstain. Ya, betul. Akan abstain. Sehingga apa? Ini kan kalau ada negara yang tidak sepakat dari 5 negara P5 atau negara anggota yang tetap, maka resolusi ini tidak akan jadi. Nah, kalau tidak akan jadi, berarti bagaimana nasib selanjutnya? Kalau menurut saya, tetap ini bisa dijalankan, tapi tanpa mandat PBB. Dan pasukan penjaga perdamaian masih tetap bisa dilakukan. Ingat, pada waktu Bush senior, Bush junior, dia melakukan serangan ke Irak, itu diveto oleh Prancis, sehingga resolusi Dewan Keamanan tidak ada. Tetapi kemudian Amerika Serikat membuat apa yang disebut sebagai coalition of the willing. Jadi koalisi dari negara-negara yang mau melakukan serangan ke Irak. Nah, ini bukannya tidak mungkin, kita juga Amerika Serikat akan membuat coalition of the willing dari Group of New York. Jadi waktu di New York pertemuan di PBB itu Presiden Trump menginisiasi dengan ada Mesir dan Turki dan lain sebagainya itu untuk pertemuan. Di situ Presiden kita diundang, Presiden Prabowo. Demikian juga di Mesir juga dilakukan itu. Jadi ini ada coalition of the willing yang intinya adalah bukan melakukan serangan tetapi menjaga gencatan senjata. Karena sampai hari ini gencatan senjata itu kerap dilanggar oleh Israel dan Hamas tidak melakukan perlawanan. Nah, yang repot itu adalah serangan-serangan Israel kemarin-kemarin ini itu ditujukan juga ke rakyat sipil. Nah, jadi
kebutuhan untuk terbentuknya ISF ini sangat-sangat urgen. International Stabilization Force. Dan ini tujuannya adalah menjaga perdamaian, menjaga gencatan senjata, dan harus menjadi sebenarnya kayak tameng manusia ya, supaya Israel itu tidak langsung menyerang kepada rakyat sipil. Begini Prof, tadi Anda sudah menyinggung soal potensi veto yang mungkin dilakukan Rusia dan juga Tiongkok begitu, mengingat ISF atau International Stabilization Force ini melibatkan negara-negara non-PBB. Nah, pertanyaan saya, bagaimana legalitas draft resolusi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB di bawah piagam PBB, khususnya pasal 42 tentang tindakan paksa untuk menjaga perdamaian? Kalau tadi disinggung situasinya kurang lebih mirip, saya akan lebih spesifik lagi. Legalitasnya bagaimana, Prof? Ya, legalitasnya ya tentu serangan atau tugas yang diemban di Gaza nantinya itu tidak memiliki legalitas dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang tidak. Tapi bukan berarti tidak pernah ada ya di luar konteks PBB yang katakanlah terbentuknya suatu koalisi. Nah, catatannya adalah jangan itu dilakukan secara unilateral, tapi harus dilakukan secara multilateral. Ya, maka ada yang namanya coalition of the willing. Nah, kalau dulu coalition of the willing to attack Iraq, sekarang coalition of the willing to preserve truce in Gaza. Seperti itu. Nah, saya masuk ke rencana Indonesia juga yang akan mengirim sekitar 2.000 pasukan perdamaian katanya ke jalur Gaza sebagai nominasi International Law Commission ya, ILC. Itu menurut Anda dari Indonesia, bagaimana pandangan Anda tentang rencana pengiriman pasukan ini? Kalau menurut saya sah-sah saja. Jadi kalau misalnya Presiden Trump nanti menghadapi permasalahan resolusinya tidak diterima, karena resolusi itu sebenarnya tidak hanya bicara soal ISF, tapi ada pemerintahan sementara yang akan penasehatnya diketuai oleh Presiden Trump, yang itu tidak sangat disetujui oleh Rusia. Dan kemudian juga tidak disetujui mungkin juga oleh China. Ya, dengan dia membuat abstain gitu ya. Tapi kalau terhadap gencatan senjatanya itu, mereka mengapresiasi. Terhadap ISF itu, mereka mengapresiasi. Artinya, Trump bisa saja dia bilang, oke, kita akan buat coalition untuk preserve the truce in Gaza, di mana Indonesia akan diajak. Nah, yang jadi tantangan bagi Indonesia sekarang itu adalah Israel kemarin membuat persyaratan. Boleh kamu masuk ke ISF ini, tapi terhadap negara-negara yang sudah mengakui kami sebagai sebuah negara. Nah, nanti saya berharap Bapak Presiden bisa berkontak dengan Presiden Trump ataupun ke Raja Yordania untuk mengatakan bahwa syarat seperti itu tidak adil. Karena apa? Hamas itu tidak boleh ikut cawe-cawe dalam pemerintahan transisi, bahkan mereka harus dilucuti, ya. Tapi apa sekarang? Haknya Israel untuk berbicara, karena Israel tidak ada di dalam Group of New York itu. Israel hanya diserahkan proposal oleh Presiden Trump untuk kemudian setuju atau tidak setuju, dan kemudian dia menyetujui. Tidak ada peran dari Israel. Jadi pemerintah harus keras mengenai masalah ini, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menhan baru-baru ini, bahwa tidak harus dengan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan kita bisa berkontribusi untuk menjaga gencatan senjata yang ada di Gaza saat sekarang. Saya masuk ke voting Dewan Keamanan PBB yang hari ini akan dilakukan begitu. Kira-kira bagaimana Indonesia sebaiknya memposisikan diri dalam voting itu? Mengingat juga tadi kalau kita lihat ada potensi abstain atau veto dari Rusia dan Tiongkok, dan Indonesia juga punya hubungan yang sepertinya cukup ingin dijaga terhadap kedua negara tersebut, Prof. Intinya Indonesia tidak bisa melakukan apapun terhadap voting itu, karena Indonesia bukan anggota dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, kalau misalnya masih memungkinkan, Indonesia bisa melakukan lobby kepada pemerintah Rusia dan kemudian ke pemerintah Cina untuk supaya bisa memahami kenapa kita perlu yang namanya ISF ini. Ya, terlepas dari Presiden Trump mau jadi penasehat, sudahlah, terima aja itu. Itu kan keinginan Trump gitu ya, belum tentu juga akan efektif. Nah, yang penting adalah ISF
dan pemerintahan transisi yang akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza. Nah, dengan adanya ISF, maka Israel tidak bisa sembarangan dia melakukan serangan ke Gaza, tapi sebaliknya juga kita harus memastikan bahwa dari Gaza tidak akan ada serangan ke Israel seperti yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo ketika di Majelis Umum PBB bahwa yang menjamin keamanan dari Israel adalah masyarakat internasional termasuk Indonesia. Maka kita willing, kita bersedia untuk mengirim sampai dengan 20.000 pasukan. 20.000 itu besar. Ya, jadi sangat besar. kalau Amerika Serikat kemarin bilang cuma 200 orang, mungkin negara-negara Timur Tengah juga berapa, belum lagi nanti dari Turki juga berapa gitu ya. Tapi Indonesia ini yang paling besar nih, 20.000. Ya, nah bicara soal norma hukum internasional, apakah partisipasi Indonesia dalam ISF misalnya bisa memperkuat norma itu dari perspektif Global South atau berisiko menjadikan Gaza sebagai laboratorium untuk intervensi Barat, mirip kekhawatiran atas relokasi Palestina, Prof? Begini, jadi selama ini saya harus akui bahwa ketika kita mengirim pasukan untuk peacekeeping operation, itu selalu berada di bawah mandat PBB. Namun demi kemanusiaan dan demi rakyat Palestina yang ada di Gaza untuk tidak diserang oleh pihak Israel, maka Bapak Presiden harus berani mengambil keputusan. Karena ini merupakan sejarah, ya. Dan kita tentu tidak akan berpihak ke misalnya Amerika Serikat untuk menyerang Hamas misalnya. Kita juga tidak mau melakukan penyerangan terhadap Israel, meskipun itu yang dikhawatirkan oleh Israel dengan adanya pasukan 20.000 dari Indonesia. Karena Israel tahu bahwa Indonesia ini sangat berada di belakang Palestina. Tugas kita adalah menjaga gencatan senjata yang selama ini sudah dibangun di sana, dan kita tidak mau bahwa gencatan senjata ini akhirnya rapuh dan kemudian tidak berjalan. Ya. Dan kemudian Bapak Presiden harus juga membicarakan tentang siapa yang harus menjadi pemimpin dari pemerintahan transisi, walaupun penasihatnya boleh Trump, ya. Tetapi di lapangan, kalau bisa itu adalah warga negara Indonesia. Ya, kalau bisa warga negara Indonesia terlibat langsung dalam proses transisi pemerintahan di jalur Gaza. Betul Baik, sekali. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, Prof. Selamat malam. Baik, selamat malam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Adukan anggota Komisi 3 DPR RI, MKD, Koalisi Masyarakat Sipil minta pembahasan rancangan Undang-Undang KUHAP dihentikan. Sesaat lagi pembahasannya kami hadirkan. Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menggelar aksi di Gerbang Pancasila DPR RI Jakarta Pusat. Selain berunjuk rasa, koalisi juga melaporkan belasan anggota Komisi 3 DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Belasan anggota Dewan dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil ke MKD karena dinilai telah mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, proses penyusunan revisi Undang-Undang KUHAP syarat pelanggaran hukum, terutama terkait transparansi aspirasi dan partisipasi publik yang bermakna. Mereka menuntut kepada pimpinan DPR untuk menahan sementara proses pembahasan KUHAP hingga laporan dugaan pelanggaran etik MKD rampung. Laporan atau pengaduan ini kami tempuh karena dalam proses panjang pembahasan KUHAP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna. Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum. Padahal ada rapat panja yang di dalamnya kami menilai dan berbagai anggota koalisi menilai ada pencatutan yang dilakukan oleh pimpinan panja dari unsur DPR RI khususnya, termasuk juga pemerintah, yang mengklaim bahwa draft yang ada itu telah
menyerap aspirasi atau masukan publik. Koalisi Masyarakat Sipil tolak isi draft revisi Undang-Undang KUHP karena dianggap banyak memuat ketentuan yang lebih buruk dibandingkan aturan yang sudah berlaku saat ini. Koalisi Masyarakat Sipil juga adukan anggota Komisi 3 DPR ke MKD karena dianggap mengabaikan partisipasi publik dalam proses legislasi. Kita akan ulas isu ini bersama peneliti ICJR, Iftithah Sari, dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hasbialah Ilyas. Pak Hasbi, selamat malam. Mbak Tita, selamat malam. Saya ke Mbak Tita dulu nih, saya sempat baca juga ada 9 isu krusial ya yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil termasuk IJCR juga. Nah, berdasarkan identifikasi 9 isu krusial dalam draft RUU KUHP 2025 ini, seperti lemahnya jaminan hak sipil dan absennya judicial scrutiny, apa ketentuan spesifik dalam draft yang paling Anda anggap lebih buruk katanya dari ketentuan sebelumnya yang berlaku saat ini, dan bagaimana itu berdampak pada hak asasi manusia? Ya, yang pasti teman-teman ICJA dan juga teman-teman koalisi, kita melihat yang paling utama adalah dari RUU KUHP ini isu soal penangkapan penahanan. Karena itu yang ingin kita dorong berubah dari sistem yang sekarang gitu ya. Tapi setelah kita mencermati kembali khususnya isu-isu bab penahanan dan juga mekanisme penangkapan itu secara alur nggak berubah. Jadi mekanismenya sama seperti sekarang, polisi, penuntut umum, jaksa juga bisa tetap menahan dan melakukan penangkapan tanpa ada mekanisme check and balance dari hakim, dari pengadilan. Yang kita dorong adalah supaya ada setiap orang ketika dia sudah ditangkap dalam waktu maksimal 48 jam, itu standar HAM internasional bilang, yang kita juga sudah ratifikasi di ICCPR, harus dihadapkan ke depan hakim untuk di-challenge penangkapannya, prosesnya udah benar apa belum, dicek sama hakim. Apakah memang dia pelakunya, buktinya sudah cukup apa enggak. Kemudian ditentukan apakah dia perlu atau enggak ditahan. Nah, itu yang menentukan dan menilai, mengevaluasi adalah hakim independen judiciary yang dia memang tidak punya kepentingan untuk pembuktian, untuk pemenuhan perkara gitu ya. Karena dia harusnya melihat isunya dengan secara imparsial dan independen. Itu yang kita dorong ada. Karena proses yang selama ini penangkapan penahanan itu kan sangat banyak penyalahgunaan ya, banyak abuse yang itu salah satunya disebabkan karena nggak ada check and balance itu di awal. Jadi setiap orang yang ditangkap, ditahan itu baru ketemu hakim berapa bulan kemudian. Nah, ini yang kita menjadikan kritik utama, yang kita harapkan itu bisa diselesaikan melalui RUU KUHP, tapi itu nggak diselesaikan juga gitu. Dan di dalam RUU KUHP ini akhirnya itu yang bermasalah di salah satu isu soal perampasan kemerdekaan, yang kita melihat orang manusia itu nggak jauh lebih berharga daripada barang. Karena kalau mau geledah, mau sita, itu harus ada izin hakim defaultnya. Walaupun ada juga dalam kondisi-kondisi mendesak itu nggak bisa jadi nggak ada izin dari hakim. Salah satunya ini juga yang kita permasalahkan soal adanya masalah penilaian subjektif dari penyidik gitu. Jadi itu bisa disimpangin. Jadi nggak perlu izin hakim dulu. Kalau ada alasan mendesak itu nanti bisa dimintakan belakangan gitu. Ya, itu salah satu dari 9 poin krusial yang diutarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan juga ICJR. Tapi besok tetap akan disahkan, Pak Hasbi? Kita lihat besok, meskipun banyak pertentangan sesuai jadwal, memang besok disahkan. Pembahasan KUHP ini bukan waktu yang pendek ya. Ini sudah panjang, sudah hampir 1 tahun. Kita sangat terbuka DPR ini, terutama di Komisi 3, akademisi kita undang, praktisi hukum kita undang, hampir semua yang kita undang. Tidak ada yang kita tidak undang. Kita undang, kita minta masukannya. Coba tolong dilihat di hasil yang sudah yang besok akan disahkan, lebih banyak masukan dari masyarakat. Ya memang tidak mungkin, Mas, kalau dalam istilah bahasa Arab itu usul fikih, ridhon nas ghayatun la tudrak. Nggak mungkin manusia ini semua ridho, semua sepakat, semua setuju, ya seperti itu. Ya, misalnya yang Mbak sampaikan tadi, sekarang saya tanya, hakim di kita apakah sudah sampai tingkat Polres ada? Enggak. Penangkapan kita menunggu hakim, berapa lama akan makan waktu? Toh sekarang di KUHP hari ini yang insya Allah besok disahkan, itu calon tersangka atau saksi atau apa namanya, itu bisa didampingi oleh advokat dari awal. Dari semenjak masuk itu sudah bisa didampingi. Kalau hari ini misalnya KUHP yang hari ini didampingi oleh advokat hanya diam kan,
ini bisa bicara, bisa apa, bisa. Jadi lebih menurut saya lebih bagus dari yang sebelumnya. Kita satu sisi DPR harus disuruh mempercepat. Kita bekerja untuk KUHP ini selama setahun ini bukan waktu yang pendek. Tapi bagaimana dengan pemenuhan atau jaminan hak-hak sipil yang tadi disinggung oleh Mbak Tita juga? Ya saat ini memang harus ada percepatan hukum yang diakselerasi atau disegerakan untuk menegakkan hukum. Tapi kan hak-hak sipil, hak jaminan untuk hak-hak sipil juga harus dikedepankan, Pak. Gimana hak-hak sipil yang tidak dikedepankan? Sekarang banyak sekali contoh yang Anda sudah baca belum? Ya. Berapa yang hari ini? Memang tidak. Tapi gimana bisa menyimpulkan? Belum membaca draft. Kok kita baru kemarin kok. Baru kemarin berkata per kalimat. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu gitu. Mbak Tita, per kalimat dan kita panggil semua. Mbak Tita, saya yakin sudah baca draftnya kan? Iya. Meskipun saya tidak membaca sepenuhnya, tapi ICJR saya pasti sudah baca. Ya. Pertanyaan Pak Hasbi tadi, di mana yang melanggar hak-hak sipil ketika menegakkan hukum? Ya, yang tadi kita sampaikan soal bagian upaya paksa gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang tadi Anda sangat mendesak dalam pelaksanaan upaya paksa, geledah sita, blokir, sadap, bahkan penyadapan itu belum diatur undang-undangnya. Jadi undang-undangnya imaginary berdasarkan undang-undang, tapi udah dikasih kewenangan dulu penyidiknya. Nah, ini dalam prakteknya yang kalau kita lihat sekarang apa yang akan terjadi adalah biasanya lembaga-lembaga akan punya aturan internal sendiri sampai undang-undang penyadapannya ini sah. Nah, ini yang agak susah kita kontrol, karena itu yang juga teman-teman masyarakat sipil selama ini juga sering mengkritik soal aturan-aturan internal lembaga Polri gitu misalnya. Ada banyak yang kemarin misalnya terakhir soal penggunaan senjata kekerasan itu kan kemarin ada peraturan internal baru yang itu juga kita kritisi, misalnya menjustifikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan dan juga menyimpangi KUHP gitu. Jadi ada struktur dalam hukum acara pidana yang akhirnya itu membuat dampaknya di dalam praktek akhirnya hak itu bisa tercederai begitu. Nah ini akan juga nanti dijawab oleh Pak Hasbi. Tadi secara detail sudah dijelaskan oleh Mbak Tita, termasuk upaya paksa tadi. Upaya paksa untuk memakai tools-tools tertentu untuk menegakkan hukum yang dinilai melanggar hak-hak sipil. Saya akan tanyakan itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saya lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini. Tadi saya bertanya ke Pak Hasbi, bagaimana menjawab juga tadi kritikan soal kewenangan berlebih bagi aparat tanpa pengawasan. Ini yang sepertinya juga belum sempat disempurnakan oleh rancangan undang-undang KUHP ini, Pak Hasbi. Berlebihnya di mana? Jadi tidak ada sesuatu yang berlebih menurut saya, normal-normal saja. Ini soal tadi yang disampaikan oleh Mbak kita ini, soal hakim, misalnya penahanan itu harus izin hakim. Ini Indonesia ini luas. Bagaimana yang di daerah-daerah terpencil di Papua Barat misalnya, di Sarwako, di daerah-daerah yang terpencil, apa bisa menunggu hakim keburu kabur itu paling istilahnya kan. Nah ini yang pertimbangan memang luas teritorial kita semua. Saya rasa yang ada sekarang ini, yang besok insya Allah disahkan itu, mudah-mudahan jadi disahkan insya Allah sangat lebih baik dibanding yang 44 tahun lalu disahkan. Ini memang sudah lama tidak direvisi ya, 44 tahun. Dan menurut Pak Hasbi ini sudah banyak penyempurnaan. Ada respons Mbak Tita? Ya sebetulnya ada yang lebih mengkhawatirkan lagi sih selain tadi ya soal check and balance mekanisme kontrol untuk penangkapan dan penahanan. Ini yang paling bisa relate juga dengan masyarakat umum karena bisa membuka ruang-ruang untuk penjebakan, untuk menanam bukti, bahkan tindak pidananya belum ada. Jadi ada agak unik memang di sistem peradilan pidana Indonesia itu beda dengan negara-negara lain yang membedakan penyelidikan sama penyidikan. Kalau di luar itu investigasi ya investigasi aja, nggak ada pre-investigasi, nggak ada investigasi, nggak ada penyelidikan, nggak ada penyidikan. Di sistem kita yang unik ini, dia membedakan penyelidikan yang mana itu untuk mencari tahu apakah benar ini ada tindak pidana atau tidak. Kemudian ada penyidikan. Penyidikan itu yang udah konfirmasi ini udah pasti ada tindak pidana, terus mencari pelakunya, mencari bukti. Itu dipisahkan, dua proses yang berbeda. Yang jadi isu adalah di penyidikan
penyelidikan ini ada mekanisme-mekanisme atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, penyelidik gitu ya, untuk bisa memberikan atau bisa melakukan 3 tindakan yang paling bermasalah: penyamaran, undercover buy, dan control delivery. Yang mana sebenarnya 3 ini secara prinsip dia itu metode penyidikan, di mana udah confirm dulu ada nih tindak pidananya, baru dia untuk mencari bukti dengan 3 tindakan ini tadi. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika tindakan ini bisa dilakukan di tahap yang penyelidikan, yang belum tentu ada konfirmasi ada tindak pidana atau enggak, ini bisa jadi ruang-ruang untuk penjebakan, untuk nanam bukti, untuk bisa entrapment lah bahasa. Yang itu sekarang sebenarnya udah kejadian di kasus narkotika, di mana orang-orang yang jual beli itu polisinya yang nyamar jadi penjualnya atau jadi pembelinya, kemudian akhirnya dia ditangkap dan itu diperkarakan gitu. Jadi ini mekanisme yang sekarang itu sangat problematik di Undang-Undang Narkotika, di penegakan hukum narkotika, dan kemudian itu akan dilegitimasi di RUU KUHP ini. Nah, ini yang paling kita kritik. Ini lebih spesifik lagi Pak Hasbi. Barusan Mbak Tita mengatakan proses mana yang berlebihan. Nah, itu tadi. Misalnya tadi ada penyelidikan dan penyidikan. Ketika di tengah jalan proses penyelidikan, ada penyisipan barang bukti yang disisipkan karena ada kewenangan yang berlebih oleh aparat penegak hukum yang tidak diawasi oleh lembaga di atasnya. Kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang berlebih. Ini soal mental. Bagaimana maksudnya mental ini di sini? Ini sudah bagus. KUHP ini akan disahkan dengan sekian bulan, kita bahas sampai 1 tahun ini. Ini sudah bagus. Sudah merevisi banyak yang dari KUHP yang lama. Nah, soal mental, sebagus apapun aturan, kalau mental aparat penegak hukumnya tidak bagus, tidak akan bagus. Ini kan soal mental, beda dong. Anda bikin, malaikat yang bikin ini, andai kata, bukan DPR lah, malaikat yang bikin KUHP. Tapi kalau mentalnya tidak bagus, penegak hukumnya tidak. Ini kan soal bagaimana pengawasan DPR terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga yang lain, bukan hanya kepolisian dan kejaksaan, kan soal itu. Ini bukan soal aturannya bagus atau tidak. Kalau KUHP yang awal misalnya kita tidak revisi, bagus. Kalau memang penegak hukumnya memang mentalnya memang bagus. Yang terjadi saat ini, oke lah katakan bahwa KUHP ini sudah banyak sekali penyempurnaan. Tadi Pak Hasbi menyinggung soal mental. Anda sepakat soal mental ini jadi kendala juga ketika sebagus apapun KUHP ini direvisi atau disempurnakan? Ya, kalau menurut kami sebetulnya pencegahan upaya untuk penyalahgunaan dan juga perilaku koruptif dan lain-lain itu kan sebetulnya bisa dicegah melalui sistem check and balance yang memang secara sistem dibentuk secara robust gitu. Dan kita sayangnya belum sampai di sana gitu. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal gitu, untuk sekedar ngecek penangkapan penahanan aja kita nggak punya. Kalau kita bandingin sama negara-negara yang lain, jauh tertinggal. Nggak ada ceritanya di negara-negara yang udah demokratis, yang dia penghormatan terhadap HAM-nya udah cukup settle gitu ya. Ketika orang ditangkap, dirampas kemerdekaannya di negara demokratis, itu dia nggak dibawa ke hakim, itu nggak ada. Jadi semuanya itu proses check and balance-nya, standarnya udah sampai di sana. Nah, kita ini masih mau ke sananya masih jauh gitu. Jadi sebelum kita mencari mengevaluasi personal atau ya itu jadi isu juga gitu. Kita bahas soal reformasi Polri, itu salah satunya juga soal kendala internal oversight juga masalah, tapi gimana membangun sistem yang robust itu juga harus diupayakan gitu. Sistem apapun yang dibangun ya memang ada sedikit banyak soal mental, tapi sudah ada contoh di negara-negara lain dengan mental yang buruk dengan sistem yang baik, buktinya bisa memperbaiki itu. Yang penting jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas penegakan hukum di kita itu, termasuk dengan penegakan HAM yang dibutuhkan oleh, meskipun itu tersangka, terpidana, itu juga tetap punya hak sipil yang harus dilindungi. Baik, terima kasih Pak Hasbi, juga Mbak Tita sudah berbincang malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lain yang akan hadir di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, dalam RDP Komisi 7 DPR dengan industri air minum dalam kemasan disorot pencantuman label air pegunungan pada beberapa produk. Badan POM memiliki mekanisme ketat untuk memastikan kebenaran keterangan tersebut.
Badan POM sebagai lembaga yang berwenang mengawasi keamanan produk pangan, termasuk air minum dalam kemasan, dengan menerapkan prosedur verifikasi komprehensif. Setiap perusahaan yang ingin mencantumkan keterangan air mineral pegunungan pada label kemasannya harus melalui proses tersebut, seperti dicontohkan beberapa produk, diantaranya Le Minerale dan Kristal, yang disampaikan oleh Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar dalam acara Gebiar Akademia Business and Government Collaboration. Sebelum dia mencantumkan label, ada aturan di peraturan Badan POM tentang pelabelan itu. Jadi teman-teman yang ada di Badan POM, tim kerja, tim registrasi, tim verifikasi, itu sudah memastikan. Dan saya yakin semua yang telah mencantumkan label air dari pegunungan itu, yang sudah ada nomor izin edarnya dari Badan POM, berarti sudah terverifikasi. Saya kasih contoh misalnya, saya melihat La Mineral waktu itu kita cek juga ada. Terus yang produk-produk yang lain juga misalnya produk Kristal itu juga ada, dan ada beberapa produk-produk lainnya yang jelas. Produk diizinkan untuk mencantumkan keterangan tersebut pada label kemasannya setelah lolos proses verifikasi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam selama 2 jam. Saya Radi Saputro. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam.